Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur kalau kami masih punya semangat terus untuk mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Biar kuasa-Mu terus dinyatakan, Bapak. Kami percaya Engkau punya pesan buat setiap anak-anak-Mu hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan kami untuk kami dengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Happy weekend semuanya. Saya juga ada di Bangkok ya, besok mau khotbah Minggu. Dukung doa supaya semuanya berjalan ya dengan luar biasa. Endra malam ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya jangan pernah kita mengusik kehidupan orang benar. Karena senyatanya orang benar itu biji matanya Tuhan. Orang benar itu sekalipun tidak membalas ya, mereka menerima semua dengan sabar, tapi hati-hati, setiap perbuatan itu akan kembali, bahkan nanti totalannya bukan sama manusia lagi, tapi totalannya kalau kita ini biji matanya Tuhan, maka nanti totalan semua perbuatan yang dilakukan melukai biji mata Tuhan itu nanti hitungannya sama Bapak di surga. Makanya kita hari ini yang sedang disakiti posisi sebagai objek penderita ya, mungkin kita bilang gini, Bu, sudah jadi orang benar kayak keset ya, rasanya hidup tidak adil. Tetaplah tenang, karena senyatanya Tuhan itu tetap Tuhan yang adil. Hari ini kita percaya bahwa ada satu ayat di Yesaya 2 ayat 17. Kalau tidak salah di Yesaya 2 ayat 17. Itu yang berbicara bahwa manusia yang sombong akan ditundukkan. Dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Waktu beberapa saat yang lalu saya pernah cerita ada seorang suami yang begitu sombong memperlakukan istrinya ya. Istrinya kalau konseling sama saya itu sampai nangis-nangis. Sampai bilang gini, Bu, suami saya itu sombong, sok-sokan, mentang-mentang dia bisa cari uang, dia bisa menghasilkan uang. Sementara saya itu selama ini tidak pernah bekerja, hanya hidup menggantungkan kepada suami saya. Tapi suami saya itu menghina hidup saya. Suami saya merasa bahwa saya tidak ada apa-apanya. Senyatanya banyak suami-suami ya lupa bahwa di balik kesuksesan seorang suami pasti ada seorang istri yang berdoa. Lupa walaupun istrinya mungkin tidak bisa apa-apa, tapi jangan meremehkan kuasa doa seorang istri. Walaupun istrimu nggak kerja, walaupun mungkin istrimu tidak bisa menghasilkan uang, tapi seorang istri yang bisa menghasilkan kuasa doa. Bahkan firman Tuhan di Amsal 31 ayat 10 kalau nggak salah 10 sampai 12 ya. Istri yang menjadi permata itu suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Hati-hati, makanya jangan anggap remeh seorang istri walaupun gak punya kepintaran, tapi dia hidup seorang istri yang taat, dia punya kuasa doa yang benar. Dan hari itu ketika suaminya sombong ya, saya cuma bilang sama ibu ini, Bu, sudah suatu kali Tuhan gak akan diam, Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti bela ibu. Dan singkat cerita ketika ibu ini terima caci maki, hinaan semua diterima, suatu kali tanpa dia sadari ya, tiba-tiba suaminya hari itu yang sukses tiba-tiba divonis kanker, ya, bahkan penyiksaan yang terjadi hari itu kalau istrinya nggak berdoa mungkin suami ini akan menderita terus sampai dia sadar. Dia bilang sama istrinya gini, tolong doakan saya, saya merasa sebagai seorang suami saya selama ini sombong sehingga ketika Tuhan menghajar hidup saya hari ini saya tidak berdaya apa-apa. Saudara tahu, beli obat mahal, suntikan yang mahal itu tidak bisa mengurangi penderitaannya di tempat tidur rumah sakit, saudara.
kaya, sukses. Tapi suatu kali ketika kanker sudah menjalar seluruh tubuhnya tinggal tulang belulang. Hanya bisa teriak, sakit, sakit, aku mau cepet mati, tapi nggak bisa mati-mati. Hanya itu saudara, firman ini benar. Orang yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh itu akan direndahkan. Nggak ada orang yang berani mengusik biji mata Tuhan tuh orang yang sombong suatu kali pasti ditundukkan dan direndahkan. Itu sudah menjadi satu pembelajaran hukum tabur tuai. Percayalah kita yang lagi hari ini ya, hidup kita lagi diusik oleh seseorang yang menyakiti hidup kita. Nggak perlu marah, nggak perlu panas hati, nggak perlu menghadapi dengan emosi. Sekali lagi, ketika kita panas hati, emosi nanti kena kanker. Tapi waktu kita menghadapi dengan sukacita, kita menghadapi dengan senyum, dan kita menghadapinya dengan pengampunan, maka percaya, suatu kali kita pasti diangkat. Nah, kita buka ayatnya ya. Saya ngomong waktu itu sama ibu itu, Bu, sudah lepaskan pengampunan, doakan suaminya. Ternyata beberapa saat setelah mereka melepaskan pengampunan, saling mengampuni walaupun sempat disiksa beberapa saat ya. Orang yang tadinya sombong menghina istrinya, akhirnya tangannya istrinya diambil. Tolong doakan saya kalau kamu ndak ampuni saya hari ini ndak akan pernah pergi meninggalkan dunia ini dengan tenang. Lihat ya, orang kalau sudah di bawah, sudah kena kanker, tubuhnya sudah tinggal tulang belulang. Saudara mau punya kebanggaan apa coba? Kaya? Kebanggaannya apa kalau sudah kanker? Kalau sudah jadi tulang belulang? Semua ndak ada artinya. Hartamu walaupun banyak nggak ada artinya. Semua ndak ada nilainya, bahkan hidupmu hanya bernilai apa? Kaya. Waktu itu istrinya bilang gini, kasihan loh Bu, suaminya itu gemuk ya, tinggi besar, hanya tinggal tulang belulang, hanya tinggal kulit yang membungkus tulang, sampai wajahnya itu tua, seperti orang sudah umur 80 kayak tengkorak saudara. Lihat ya, makanya hari-hari ini jangan pernah mengusik orang benar, kehidupan orang benar. Kalau orang benar itu panjang sabar karena dia taat sama perintah bapaknya. Tapi jangan semena-mena. Nanti suatu kali kalau Tuhan sudah bertindak, maka engkau akan, orang yang mengusik biji mata Tuhan itu akan ditundukkan dan direndahkan. Nah, kita baca Yesaya 51 ayat 7 sampai 8 ya. Ini yang akan saya bahas. Buat siapapun saudara yang hari ini lagi diusik kehidupanmu, tenang aja, tenang. Suatu kali semuanya akan dibalik ya. Saudara akan berbalik, dan cara Tuhan membalikkan nanti buweda. Yang diusik itu akan dibawa naik tinggi-tinggi, yang mengusik akan direndahkan dan dijatuhkan. Yesaya 51 ayat 7 dan 8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa-bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jangan takut, malam ini gak usah takut siapa yang lagi diusik kehidupannya. Gak usah takut, gak usah cari pembelaan. Cukup Tuhan di pihak saudara. 1000 tangan bisa menjatuhkan saudara, tapi cukup 1 tangan ada di pihak saudara, yaitu tangan Tuhan. Maka itu sudah lebih dari cukup. Makanya ndak perlu cari dukungan siapapun ketika hidupmu diusik, ketika hidupmu dijatuhkan, ketika hidupmu disakiti, dirugikan. Saudara ndak perlu cari dukungan. Kita cukup perlu tangan Tuhan yang ada di pihak saudara. Lihat ya, jangan takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Berapa banyak orang yang diusik kehidupannya, kita takut, kita terkejut ya, sehingga kita stres, kita depresi. Bu, hidup rumah tangga saya diusik oleh wanita pelakor, Bu. Saudara sampai terkejut, saudara takut dengan ulah perbuatan pelakor ya, ulah perbuatan orang yang jahat menipu hidupmu, orang kelihatan gemuk segar. Ndak usah takut. Malam ini firman Tuhan jelas berkata, jangan takut jika diaibkan oleh manusia.
Jangan terkejut jika dinista oleh mereka. Nista itu dihina. Mungkin saudara hari ini sudah tidak punya apa-apa, saudara dihina, dijatuhkan dan sebagainya. Sebab lihat ini, ya, buat orang yang mengusik hidup orang benar, suatu kali hidupmu akan ada ngengat, akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi ini luar biasa buat orang yang diusik hidupnya, keselamatan yang daripada Tuhan akan ada untuk tetap selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Orang yang diusik hari ini tetap tenang, selalu ada keselamatannya selamanya. Orang yang mengusik hidupmu itu hanya sesaat. Pelakor bisa di atas angin, ya, merampas hakmu. Orang jahat bisa tipu uangmu, tetap hidupnya usahanya tambah lancar, Bu Eli tambah kaya. It's okay. Itu tidak akan selamanya. Jelas, karena suatu kali ada gegat. Akan dimakan oleh yang namanya ngengat. Lihat ya, nanti saya buka ayat perbandingannya. Akan dimakan ngengat, sementara buat kita yang diusik hidupnya, Tuhan berkata, ini cuman sesaat. Karena keselamatan nanti pembelaanku atas hidup biji mataku selama-lamanya. Bahkan ketika aku memulihkan, melepaskan orang benar yang hari ini benar-benar hidupnya diperlakukan tidak adil, diperlakukan jahat, disakiti, percayalah akan ada kelepasan dari keturunan kepada keturunan. Hari ini kita bertahan dengan kesabaran kita, ternyata nanti taburannya sampai pada keturunan kita. Tenang aja, saudara tidak perlu marah menghadapi orang jahat, saudara tidak perlu emosi, saudara tidak perlu hari ini panas hati, takut, terkejut, tidak usah. Saudara cukup tenang karena ada tangan Tuhan di pihak saudara. Walaupun banyak cara untuk menjatuhkan hidupmu, percayalah tangan Tuhan pasti akan menyelamatkan, melepaskan. 3 hal. Yang pertama, musuh pasti dimakan oleh ngengat. Makanya hari ini jangan enak-enak buat orang yang lagi mengusik biji mata Tuhan. Jangan main-main karena engkau akan dimakan ngengat. Dan Tuhan kalau menyelamatkan orang benar, maka hidupmu yang akan bayar harga. Dan kalau Tuhan yang memulihkan dari keturunan kepada keturunan, nanti engkau juga bayar harga dari keturunanmu. Makanya ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, kalau boleh ditarik mundur, saya pengen bertobat. Kenapa, Bu? Saya tanya. Ibu tahu dulu saya jadi pelakor. Saya merasa dicintai, saya jadi wanita simpanan, Bu. Tapi ya saya ya ndak jahat sama istrinya. Saya tetap hari itu menghormati istrinya, ndak menyita waktu suaminya. Padahal saya ndak jahat-jahat amat. Ibu tahu hari ini saya punya anak saya itu dinikahi orang, dihamili orang, ndak dipertanggungjawabkan, dan anak itu sekarang saya yang jaga, sementara anak saya ndak menikah lagi sampai hari ini stres depresi karena dihamili ndak ditanggung jawab. Bu, bayar harganya ndak setimpal sampai keturunan. Saya punya anak 2, yang satu juga seperti itu, Bu, stres ndak kawin. Bayangin, Bu, banyak hal yang saya harus bayar yang membuat saya mulai sadar ternyata apa yang saya nikmati berkat seperti Bu Eli berbicara. Orang berdosa itu tidak bisa iblis memberkati saudara. Iblis cuma memindahkan berkat. Saudara menikmati dosa dari iblis dengan jadi pelakor itu dari iblis, nggak mungkin dari Tuhan. Walaupun mungkin pelapor, mungkin orang jahat bilang gini, praise the Lord, ya. Aku bisa menikmati berkat hari ini karena kasih karunia Tuhan. Wow, itu tidak ada saudara ya. Saudara percaya orang yang bisa menikmati hari ini, dia menikmati berkatnya iblis dari perbuatan dosa. Itu iblis tidak pernah memberkati, tapi memindahkan. Apa yang jadi berkat keturunanmu engkau nikmati, tapi engkau sedang menutup berkat keturunanmu sendiri akibat
yang dilakukan. Makanya ketika saya baca Yesaya, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau saya sabar disakiti, kelepasannya dari keturunan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Berarti orang yang menyakiti saya juga akan membayar harga lanjut dari keturunan kepada keturunan. Makanya hari ini siapa yang lagi diusik hidupnya orang benar, saudara jangan sampai responmu salah. Saudara jangan sampai berespon salah, karena kita lagi diperhitungkan Tuhan sebagai orang benar. Kalau responmu salah, maka engkau juga hidupmu akan bayar harga juga. Jauh lebih baik hari ini berbesar hatilah saat ada orang yang mengusik hidupmu. Sekalipun engkau sudah mengampuni berkali-kali, tapi hidupmu tetap diusik. Tenang, karena ada Tuhan nanti, ada ngengat yang akan. Ada musuh yang akan dimakan ngengat. Kita buka satu persatu. Musuh akan dimakan ngengat. Tuhan menyelamatkan orang benar. Dan yang ketiga, Tuhan melepaskan orang benar dari keturunan sampai keturunan. Yuk kita lihat ayat perbandingannya. Musuh akan dimakan ngengat. Kenapa? Di Mazmur 105 ayat 15 yang berkata, Mazmur 105 ayat 15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Kita semua ini adalah orang benar. Kalau kita orang benar, lihat ya, orang yang gak balas perbuatan jahat itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita jadi orang benar. Tapi kalau kita hari ini berbuat membalas yang jahat, impas. Saudara diperbuat jahat, saudara balas, impas ya. Tapi kalau saudara tidak berbuat jahat, Tuhan sudah ngomong, jangan main-main dengan biji mataku, jangan berbuat jahat. Roma 14 ayat 10 berkata, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Waktu saya ambil ayat ini, saya cuma bilang gini, berarti ngengat itu yang menghakimi tahta pengadilan Allah. Bukan kita tidak perlu balas saudara. Hari ini kau dimaki orang, kau tidak perlu balas. Hari ini kau difitnah orang, kau nggak perlu balas. Suatu kali ada ngengat tahta pengadilan Allah yang akan menghakiminya. Makanya hari ini percayalah, musuh itu akan dimakan oleh ngengat. Jangan pernah mengusik biji mata Tuhan. Jangan pernah berbuat jahat kepada biji matanya. Jangan menghina dan menghakimi biji mata Tuhan. Kalaupun kita hari ini pernah berbuat salah di masa lalu, tidak layak kita ini dihakimi. Kita tidak layak untuk dihina. Sekalipun mungkin keadaan kita hari ini minus, keadaan kita hari ini mungkin di bawah rata-rata. Jangan pernah karena kesombongan seseorang bisa menghina dan menghakimi biji mata Tuhan. Pastikan malam ini jangan pernah mengusik yang namanya biji mata Tuhan. Jangan pernah berbuat jahat. Dan yang ketiga, jangan menghakimi atau menghina biji mata Tuhan. Hari ini kalaupun kita ditipu orang, jangan pernah taruh kepahitan. Senyatanya banyak orang, saudara percaya, jangan pernah kecewa dengan segala sesuatu yang ditipu. Karena kadang-kadang lewat orang yang menipu kita, Tuhan itu memberkati kita lebih. Kalau kita hari ini tidak sakit hati, kalau kita bisa melepaskan pengampunan. Mungkin orang yang menipu kita hari ini sukses hidupnya, it's okay. Suatu kali mereka pasti menghadap tahta pengadilan Allah. Kalau mereka hari ini mengusik hidup orang benar, keuangan orang benar, mereka berbuat jahat, menipu hidup orang benar, yang hari ini mereka mengampuni, mereka cuma mendoakan, Tuhan, aku mengampuni orang yang mencuri uangku, yang mengambil uangku lari dan sebagainya. Percayalah, kita sedang melepaskan bara api di atas kepalanya. Hati-hati, maka suatu kali pasti ada ngengat, ada pengadilan Allah, tahta Allah yang akan menghakimi orang yang mengusik kehidupan orang benar.
Makanya malam ini yuk, siapa yang lagi diusik hidupnya, lepaskan pengampunan, jangan tahan-tahan. Karena semakin engkau tidak melepaskan pengampunan, semakin berkat Tuhan itu tidak akan tercurah. Semakin kita rela, Tuhan semakin tidak rela. Hatimu dilihat sama Tuhan. Kan Tuhan lihat hati. Kalau hatimu masih uring-uringan, masih marah, masih mengutuki orang yang bawa lari, maka engkau tidak akan menikmati berkatnya Tuhan. Biarkan ngengat dan tahta pengadilan Allah yang akan menghakimi orang yang mengusik biji mata Tuhan. Orang yang mengusik kehidupan orang benar tidak akan pernah bahagia. Selama mereka ada ngengat, ada tahta pengadilan Allah yang akan menghakimi, maka mereka tidak akan pernah lari. Mau sembunyi di mana? Kalau yang namanya tahta pengadilan Allah, hukum tabur tuai itu terjadi, saudara mau berlindung bagaimanapun tidak akan pernah saudara bisa lari. Ya, saya pernah dengar seseorang yang hari itu hidupnya menipu uangnya orang. Kelihatannya sukses kaya saudara ya. Kelihatannya kaya raya. Waduh, itu menipu uang orang, sudah berapa orang yang dirugikan, puluhan. Dan kelihatannya mereka bisa berhasil lolos, kabur kemana ya. Kelihatannya bisa bersenang-senang di atas banyak penderitaan orang. Tapi hari ini hidupnya parah saudara. Hidupnya habis, sampai anaknya mau cari makan, cari usaha aja semua kayak tertutup. Kita hari ini tidak akan pernah bisa beria-ria di atas penderitaan orang. Makanya kalau saya bilang ibu-ibu, bu, kok orang pelakor tuh kok tega, bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, cipika-cipiki di depan sosmed Bu Eli, sudahlah biarin. Orang yang bisa hari ini ketawa di atas penderitaan orang lain, orang yang bisa menikmati harta di atas penderitaan orang benar, hidupnya tidak akan selama-lamanya. Percayalah, ngengat dan tahta pengadilan Allah, tabur tuai itu pasti segera terjadi. Karena firman Allah sudah berkata, stop mengusik stop mengusik kehidupan orang benar. Jangan berbuat jahat atas hidup orang benar. Karena mengengat akan memakan habis. Bahkan tahta pengadilan Allah segera akan terjadi. Itu sebabnya hal yang perlu kita jaga hari ini. Yuk, siapapun saudara, tetaplah berbesar hati. Memang tidak gampang. Jujur, sakitnya di sana sini. Tapi kalau kita mau melakukannya buat Tuhan, ada upah besar yang akan menantinya. Karena ada keselamatan selama-lamanya, ada kelepasan dari keturunan pada keturunan. Alangkah jauh lebih baik rasa sakitmu itu nanti akan menjadi deposito buat keturunan kita, daripada hidup nanti susah. Kasihan keturunan kita juga, karena orang tua yang hari ini tidak pernah melepaskan pengampunan, hidupnya susah ya. Orang yang menari-nari di atas penderitaan orang benar akan dituntut nanti bayar harganya mahal. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyelamatkan orang benar. Nah, beberapa hari yang lalu, kira-kira 10 hari yang lalu, saya dapat ayat ini. Suatu pagi setelah saya bangun tidur, tiba-tiba ayat ini muncul saudara. Bilangan 24 ayat 8-9. Saya pernah suatu kali saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, proses hidup saya ini sudah cukup lama Tuhan. Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, apa sih rencana Tuhan? Ya saya tahu hari ini tuayan tuh besar-besaran terjadi. Ada banyak orang ya. Saya tuh kalau ketemu ibu-ibu, kalau wajah saya sudah capek, ibu-ibu bilang gini, Bu, kamu harus semangat. Kalau tidak semangat, nanti tidak ada yang beritain firman. Kita gimana Bu Eli ya? Bahkan ada ibu-ibu yang ngomong gini, Bu, nanti kalau sudah pemulihan indah, jangan lupakan kita. Ibu tetap khotbah. Kalau tidak kita gimana Bu Eli? Tolong ya Bu Eli. Dan saya merasa bahwa saya percaya Tuhan tuh punya rencana yang besar atas penundaan waktunya, karena kemuliaannya nanti jauh lebih besar. Tapi waktu itu Tuhan kasih saya bilangan 24 ayat 8-9. Waktu saya baca, ayatnya berbicara seperti ini. Allah
yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka itu seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Waktu saya baca ini, Tuhan mengingatkan saya gini, Eli, kamu ndak usah takut. Kamu ndak usah meragukan aku yang akan membawa semua masalahmu itu selesai. Aku adalah kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis. Dan Tuhan bilang gini, lihat ya, musuh-musuhmu, aku yang akan menelan habis. Nah, lihat, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ya, 9. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Hari ini waktu saya baca firman ini, saya cuman merenung hari itu, Tuhan cuman bilang gini, engkau tidak perlu takut. Aku ini adalah tanduk Allah yang punya tanduk kekuatan lembu hutan. Siapa yang berani menjadi lawanmu itu akan habis ya. Tulang-tulang mereka akan dihancurkan, akan ditembakkannya, ditembus dengan panah-panahnya. Bahkan hari ini ada kata meniarap ya. Ketika saya merenungkan, Tuhan cuma bilangkan gini, selama ini engkau mengampuni, engkau memang ambil posisi tiarap. Engkau tidak menghadapi musuh-musuhmu, termasuk engkau tidak pernah labrak yang namanya orang menyakiti hidupmu, karena engkau sudah serahkan kepada aku sebagai kekuatan lembu hutan, di mana engkau sebagai kita ini sebagai singa-singa jantan, singa-singa betinanya Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, orang yang berani mengusik biji mataku itu akan terkutuk. Tapi siapa yang memberkati engkau akan aku berkati. Waktu saya baca ayat ini saya cuma merenung, iya ya Tuhan, berarti saya ini spesial ya Tuhan. Jelas Tuhan itu cuma memberikan 3 hal waktu itu saya ingat, di mana Tuhan itu lembu hutan yang kuat akan melindungi saudara dan saya yang sedang hidupnya hari ini terusik dengan perbuatan orang jahat. Orang yang mengusik kehidupan orang benar, kita yang jadi korbannya terusik jelas. Tapi tidak perlu takut karena ada kekuatan Tuhan sang lembu hutan yang akan melindungi kita. Tuhan itu mengasihi kita sebagai apa saudara? Hari ini Bapak ya sebagai betina jantan, sebagai singa betina dan singa jantan. Yang ketiga, Tuhan itu membela kita. Makanya siapa yang mengutuki hidup orang benar, maka akan terkutuk. Tapi siapa yang memberkati kehidupan orang benar akan diberkati. Jadi hari ini bapak-bapak juga, kalau ada seorang istri yang berdoa, jangan pernah disakiti, jangan pernah diusik hidupnya. Semakin engkau mencintai istrimu hari ini, percayalah, engkau juga akan diberkati oleh Tuhan. Semakin engkau hari ini mengutuki dan semakin engkau hari ini mengkhianati pasangan hidupmu, maka engkau juga akan semakin terkutuk. Hari ini pastikan kita jangan sampai takut, karena Tuhan itu pasti menyelamatkan orang benar. Karena orang benar itu sebagai ibaratnya sebagai biji mata, itu adalah sebagai singa betina, singa jantan, di mana Tuhan itu sebagai kekuatan lembu hutan sedang melindungi dari semuanya ini. Dan bahkan siapa yang mengutuki biji mata Tuhan akan terkutuk. Siapa yang memberkati biji mata Tuhan akan diberkati. Makanya kalau pemulihan rumah tangga terjadi, kenapa? Anggurnya pasti berlipat-lipat, berkatnya berlipat-lipat. Bahkan salah satu jemaat saya kesaksian, Bu, setelah saya dipulihkan, Ibu tahu, usaha suami saya lancar, usaha saya lancar. Iya, kenapa? Karena ketika orang yang mengusik biji matanya berbalik arah dari menyakiti, kemudian memberkati, menyayangi pasangannya, maka orang ini ganti, diberkati Tuhan berlipat-lipat. Tangkap ya, saudara bisa bayangin, dari yang terkutuk
Ketika saudara pulih, saudara mengampuni, saudara kembali mengasihi, dan saudara tidak lagi mengusik kehidupan orang benar, maka jadi dari kutuk itu akan kembali menjadi berkat. Orang yang dipulihkan rumah tangganya dari pasangan hidup yang tadinya menyakiti kemudian berubah, itu pasti akan menikmati berkatnya Tuhan. Makanya Tuhan pasti menyelamatkan orang-orang yang hari ini hidupnya diusik oleh orang yang jahat hidupnya. Tuhan tuh pasti menyelamatkan, nggak mungkin nggak. Percayalah, cara Tuhan hari ini pasti Dia ini akan melindungi, Dia akan mengasihi kita, Dia akan membela hidup saudara dan saya. Dia akan melindungi, mengasihi, dan membela. Makanya malam ini yuk percayalah, kalau kita ditegur oleh firman, ya siapapun yang dengar firman ini, kalau saudara lagi hari ini hidup menyakiti biji mata Tuhan, menyakiti, mengusik kehidupan orang benar, baik itu suami-suami, istri-istri, nanti saudara akan jadi terkutuk. Hari ini pastikan ketika kita berbalik, bertobat dan sadar, maka kita hari ini sedang mengubah kutuk menjadi berkat. Karena tidak main-main, orang benar itu di backup dengan Tuhan yang punya kekuatan lembu hutan. Dia pasti proteksi hari ini ya, anak-anaknya, biji matanya, dia tidak akan pernah meninggalkan biji matanya. Nah, yang terakhir, bagaimana Tuhan itu, satu hal saudara, waktu hari itu sekalian ayat yang saya sampaikan. Terus saya bilang gini sama Tuhan, tapi ya cukup lama juga ya Tuhan saya ngalami proses. Saudara tahu Tuhan bisa bukain saya, suruh baca Habakuk 2 ayat 3-4. Habakuk 2 ayat 3-4. Siapa yang lagi capek diperlakukan tidak adil, rasanya kok tidak ada pembelaan Tuhan. Ya, saya sempat mikir, ternyata Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan kasih Habakuk 2 ayat 3-4. Baca sekilas. Habakuk 2 ayat 3-4. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang gini, Eli, tidak apa-apa lama, aku tidak akan pernah bohong atas apa yang aku firmankan. Kalau aku berkata, aku pasti menyelamatkanmu dan pasti memulihkanmu dari keturunan sampai keturunan. Walaupun mungkin kau nggak melihat keselamatannya mana Tuhan. Buktinya orang yang menyakiti saya ya tetap gemuk segar. Enggak. Tapi Tuhan mengingatkan, penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi bersegera menuju kesudahannya. Sudahlah Eli, kesudahannya sudah dekat. Tenang aja, engkau akan lihat bagaimana cara aku menyelamatkan nanti hidupmu. Siapa yang mengusik kehidupanmu nanti berurusan dengan aku. Sekalipun hari ini gemuk, segar, sehat, ya orang yang kelihatannya masih bisa hura-hura dan sebagainya. Cuma Tuhan bilang gini, tenang aja. Penglihatan itu segera Tuhan bilang ini, menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Kalaupun berlambat-lambat, nantikanlah itu. Tuhan bilang gini, jangan pernah engkau hilang sabarmu sehingga engkau mengambil jalan pintas, ya. Khususnya Tuhan bilang gini, jangan pernah berpikir untuk berpisah atau bercerai karena kamu tidak sabar. Jangan pernah berpikir untuk membalas atau menyerah karena kamu tidak sabar. Tetap nantikan, sebab sampai diulang ayat ini, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat keempat yang B, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ayat keempat itu
diulangi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Tuhan cuma ngingatin gini, kamu percaya sama fakta yang kamu lihat, kelihatan tidak adil, atau percaya kepada aku sebagai Tuhan sang lembu lembu jantan ya, kekuatan lembu jantan yang pasti menyelamatkan hidupmu, melepaskan. Kamu percaya mana? Dan hari itu saya bilang, ya saya percaya sama Tuhan. Tuhan cuma ingatkan satu hal, Eli, 3 hal. Tuhan itu tidak pernah menipu. Dia tidak pernah berlambat-lambat. Dan Tuhan itu tidak pernah menangguhkan apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya. Tetap nantikanlah itu dengan sabar. Hari ini siapa yang lagi diusik hidupnya, tetaplah sabar menantikan pembelaannya Tuhan. Karena apa yang difirmankan itu dia tidak akan pernah menipu, tidak pernah berlambat-lambat, dan Tuhan itu tidak akan menangguhkannya. Itu sebabnya siapa yang hari ini lagi jengkel, lagi capek hati, lagi kesel karena lihat orang menyakiti hidup kita terus-menerus, tidak pernah berhentinya Bu, sampai rasanya lupa bahagia. Malam ini adalah waktunya kita bahagia ya. Jangan terus melihat, tapi hidup oleh percaya. Pastikan kita pasti diselamatkan dan dilepaskan dari keturunan sampai pada keturunan. Saudara tidak akan pernah melihat kehidupanmu terus di bawah. Suatu kali Tuhan itu pasti membawa hidup saudara naik ya. Lihat ayat apa yang saudara lihat. Bagaimana Tuhan yang terakhir, poin yang terakhir, bagaimana Tuhan itu akan menyelamatkan kita dari semua musuh, dan Tuhan itu akan melepaskan saudara dan saya dari keturunan sampai keturunan. Ayat di Bilangan 24 ayat 8 sampai 9 itu jelas. Ya, ini sudah saya buat renungan. Allah yang membawa kita keluar dari Mesir, di mana hari ini musuh itu yang menjadi lawannya akan ditelan habis ya, akan dihancurkan dan ditembak oleh panah-panahnya. Pastikan kalau hari ini Tuhan melepaskan orang benar, maka kita pasti dilepaskan karena Tuhan itu akan menelan musuh kita. Tuhan akan menghancurkan musuh kita dan Tuhan akan memanah musuh kita. Jangan takut. Hidupmu tidak akan pernah selamanya ada di bawah. Tapi hidup kita suatu kali kita akan melihat kemenangan yang sorak-sorai, yang gilang gemilang. Karena kemenangan pasti ada di pihak orang benar. Saudara percaya ada satu ayat yang bagus di Mazmur 57 ya. Ayat 4-5. Kalau Tuhan melepaskan, apa yang Tuhan lakukan? Ini ayat terakhir, setelah itu kita selesai. Kiranya Tuhan mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku, selah kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Malam ini Tuhan dari surga, Dia sedang mengirim utusan dari surga. Yang pertama, percayalah, Tuhan itu mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan saudara, tapi Dia menginjak-injak musuhmu dan Dia mengirim kasih setia dan kebenarannya. Itu aja sudah lebih dari cukup. Pastikan malam ini yuk pegang teguh siapa yang lagi diusik kehidupannya sebagai orang benar, lagi terusik, tetap sabar ya, karena suatu kali ingat, dan tahta pengadilan Allah sedang dalam perjalanan buat orang yang mengusik kehidupan orang benar. Ngengat akan makan, jangan pernah mengusik, jangan pernah berbuat jahat terhadap kehidupan orang benar, dan jangan menghakimi hari ini, menghina kehidupan orang benar. Kita semua, yang kedua, Tuhan pasti menyelamatkan kehidupan orang benar, yaitu yang pertama, Tuhan itu sebagai kekuatan lembu hutan akan membela saudara dan saya. Pastikan malam ini Tuhan itu akan membela kehidupan orang benar. Bagaimana yang memberkati kita akan diberkati.
Terkutuklah orang yang mengutuk kehidupan orang benar malam ini. Pastikan kita semua tetap ketawa aja di tengah hinaan, di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Tuhan pasti melepaskan orang benar. Malam ini Tuhan sedang mengirim utusannya dari surga. Dia sedang hari ini kalau dia menyelamatkan, maka musuh akan ditelan. Ya, musuh itu jelas akan ditembak dengan panah-panah. Bahkan Tuhan akan menghancurkan musuh. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan pernah berkecil hati. Siapapun saudara yang malam ini lagi sedih, lihat perbuatan, kenapa ya Bu, suamiku kok seperti ini, kenapa ya Bu, istriku kok seperti ini, kenapa ya Bu, kok orang dekat saya tega bawa kabur uang saya, menipu uang saya. Pastikan kita tetap menjaga hati. Orang-orang jahat yang ada di sekitar kita hanyalah alat Tuhan untuk menempah kita malam ini menjadi bejana, menjadi karakter Kristus, ya, dimana kita semakin dipertajam karakter Kristus. Tapi satu hal, orang yang mengusik biji mata Tuhan yang lagi mengusik kehidupan orang benar tidak akan pernah lepas dari ngengat tahta pengadilan Allah. Tapi buat kita pasti diselamatkan, kita pasti dilepaskan. Percayalah, bahkan kelepasan Tuhan dari keturunan kepada keturunan. Itu sebabnya malam ini jangan pernah takut, ya. Kita ketawa aja kalau misalnya dicaci maki. Memang kamu ya tidak tahu diri, it's okay, tidak apa-apa. Ketawa aja. Setiap upah ludah itu pasti ada bonusnya. Ya, kalau tidak salah ada ayatnya yang upah ludah itu bagus loh saudara di Yesaya. Yuk kita baca, saya kok tadi ingat upah, Tuhan ingatkan ini. Bagaimana upah daripada upah ludah itu ada pembalasannya. Nah ini lihat Yesaya 61 ayat 7. Yuk kita baca Yesaya 61 ayat 7. Malam ini siapa yang lagi terusik hidupnya, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Lihat ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Yesaya 61 ayat 7 sampai 8. Pastikan siapa yang lagi diusik sampai dipermalukan itu akan mendapat sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu, hari ini dipermalukan, ganti ada noda, diaibkan orang, dimaki orang dengan ludah yang menjadi bagianmu, ada warisan 2 kali lipat. Ada sukacita abadi. Sukacita abadi itu akan selamanya saudara, ya. Saudara akan menikmati karena Tuhan berjanji memberi upahnya dengan tepat. Jadi percayalah, bertahun-tahun kita kelihatan tidak adil, tapi Tuhan tepat memberikan gantinya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sukacita ya. Saya walaupun capek, tadi pesawat saya juga lumayan panjang ya, tapi saya tetap semangat hari ini karena kita tahu bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kita tidak perlu terusik dengan perbuatan orang jahat. Saudara tetap tenang ya. Biarin yang ngusik nanti diusik sama Tuhan. Kita tidak usah terusik. Biar mereka yang nanti terusik dengan kekuatan Tuhan sendiri akan menghadapi orang-orang yang berani mengusik kehidupan orang benar. Biarin kalau roh Allah yang mengusik nanti, mereka tidak akan pernah damai. Tidak ada orang yang saya selidiki, yang saya survei ya, orang yang berani mengusik kehidupan orang benar itu selalu hidupnya itu penuh penderitaan saudara. Penuh penderitaan, pasti itu. Yuk kita berdoa malam ini ya. Tapi pastikan saudara tidak usah doain orang-orang yang mengusik hidupmu, doain mati, tidak usah, nanti itu dosa ya. Doain berkati aja. Percayalah Bapak sudah melakukan bagiannya, mengusik orang-orang yang mengusik kita. Itu sudah dilakukan.
Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini janji Tuhan, perlindungan Tuhan, bahwa musuh-musuh kami yang mengusik kehidupan orang benar ngengat akan makan mereka. Tapi buat kami bersyukur buat firman Tuhan menyadarkan kami bahwa kami ini akan diselamatkan dan dilepaskan dari keturunan kepada keturunan. Terima kasih buat pembelaanmu Bapak. Biar kami semua malam ini menikmati upah malu 2 kali lipat, upah ludah, upah caci maki, upah diaibkan, semuanya berbicara akan diperhitungkan tepat. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Tuhan, semua pergumulan kami sudah serahkan semuanya. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat istirahat.